Halo, jumpa lagi. Kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan atau prinsip tangan kanan digunakan di dalam fisika untuk menjelaskan arah suatu besaran di dalam bab kelistrikan dan kemagnetan atau elektromagnet. Paling tidak ada 3 hal yang bisa dijelaskan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama yaitu menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ya, jadi medan magnetnya di sekitar kawat berarus, bukan pada kawatnya ya. Pada kawatnya nggak ada medan magnet. Jadi di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Nah, arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, model tangan kanannya yang seperti ini, gitu ya. Nah, ibu jarinya lurus, lalu keempat jarinya dilipat, ya, dilipat semacam ini. Nah, dilipat sehingga bentuknya berupa lingkaran ini ya. Keempat jari itu berupa lingkaran. Nanti saya jelaskan bagaimana pemakaiannya. Lalu yang kedua, digunakan untuk menentukan arah gaya magnetik atau biasa juga disebut sebagai gaya Lorentz yang timbul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Ya, jadi kalau ada kawat berarus listrik berada di medan magnet, maka kawat itu akan mengalami suatu gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, gaya itu vektor, jadi dia punya arah selain punya besar ya, punya arah. Nah, arahnya ditentukan atau ditemukan menggunakan kaidah tangan kanan yang bentuk tangan kanannya seperti ini ya. Jadi lurus saja seperti ini ya, membuka saja seperti ini ya, atau ada juga yang pakai seperti ini. Nah, ini ya, yang begitu. Nah, sama saja itu. Nah, lalu yang ketiga adalah menentukan atau untuk mengetahui arah arus induksi ya, arusnya arus induksi ya, arus yang terjadi karena peristiwa induksi, peristiwa imbas ya, yaitu menentukan arah arus induksi di dalam kawat konduktor yang bergerak memotong medan magnet ya. Jadi kalau ada kawat ya, misalnya potongan kawat tembaga misalnya ya, digerakkan memotong garis medan magnet, itu di dalam kawat itu akan timbul arus ya. Nah, arusnya disebut arus induksi ya, tanpa ada baterai sama sekali ya, tanpa ada sumber arus sama sekali. Nah, arah arusnya itu kemana pada saat kawat itu memotong ya, ke ujung sana, salah satu ujung, atau ke ujung yang satunya lagi ya. Nah, itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan juga. Nah, seperti apa? Ikuti terus. Pada kawat konduktor berarus listrik, hanya ada 2 hal di sini. Yang pertama, arus listrik yang sudah diketahui arahnya, ya. Lalu yang kedua, medan magnet yang mau dicari arahnya. Ya, 2 hal ini diingat-ingat. Kita gunakan kaidah tangan kanan, ya, yang posisi tangannya seperti ini. Kaidah tangan kanan ini pun cuma ada 2 bagian utama. Yang satu, ibu jari, arahnya lurus. Yang kedua, jari yang dilipat, arahnya melingkar itu, ya. Nah, langkah pertama yang dilakukan melihat arah arusnya pada batang konduktor. Di sini arah arusnya lurus karena kawatnya lurus. Nah, tangan kanan ini yang lurus adalah ibu jari. Maka ibu jari mewakili arah arus I tadi, ya. Sehingga jari yang melingkar ini, 4 ini mewakili medan magnet. Arah ujung jarinya ini adalah arah medan magnetnya, ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita terapkan pada kawat berarusnya. Nah, seperti ini. Ya, lalu medan magnetnya seperti itu. Ini lebih jelasnya
Jadi garis medannya, medan magnetnya berupa lingkaran, ya, seperti itu. Kalau garis medan magnet ini dilihat dari atas, ya, tegak lurus ke bawah, ya, akan terlihat seperti ini. Nah, ini dilihat dari atas nih, ya. Kelihatan dia putarannya arahnya berlawanan dengan arah gerak jarum jam, ya. Bulatan kuning ini adalah penampang kawat dilihat dari atas, ya. Bulatan merah kecil adalah simbol arus yang keluar kawat. Ingat, ini dilihat dari atas, ya. Sementara kalau dilihat dari bawah, tegak lurus ke atas, akan terlihat seperti ini, ya. Nah, searah gerak jarum jam putarannya, gitu ya. Jadi itu tadi menentukan arah medan magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sekarang kalau kawatnya nggak lurus tapi melingkar, jadi arusnya juga melingkar, seperti ini. Nah, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus melingkar ini melalui pusat lingkarannya. Nah, itu pusat lingkaran. Arahnya lurus ke atas atau lurus ke bawah tergantung arah arus melingkarnya. Nah, arah medan magnetnya ke atas atau ke bawah ditentukan dengan kaidah tangan kanan, ya, seperti pada kawat lurus tadi. Nah, seperti ini posisi tangannya. Langkah pertama seperti tadi, lihat arah arusnya pada kawat melingkar, ya. Nah, di sini karena arah arusnya melingkar, maka jari yang melingkar ini sebagai arah arus. Jadi arusnya melingkar, ini di situ, ya. Dengan begitu, ya, arah ibu jari sebagai arah medan magnet B. Itu, jadi lurus ke atas, ya. Nah, kita terapkan coba ke kawat melingkarnya, ya, kaidah tangan ini. Nah, seperti itu. Ya, arusnya melingkar, medan magnetnya lurus ke atas melalui pusat lingkaran. Medan magnetnya lurus, ya, tidak melengkung, ya. Sepotong konduktor, misalnya kawat tembaga atau kabel yang berarus listrik. Maka kalau konduktor ini berada di dalam medan magnet, nah ini medan magnetnya yang berwarna biru, ya. Maka kawat konduktor itu akan mengalami gaya magnetik atau biasa juga disebut gaya Lorentz, ya. Nah, yang namanya gaya pasti punya arah, ya kan? Kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gayanya. Model tangan kanannya seperti ini. Nah, arah keempat jari sesuai arah medan magnet, ya. Nah, arah ibu jari sesuai arah arus listrik I, seperti ini. Dan gaya magnetiknya atau gaya Lorentz-nya, ya, keluar tegak lurus telapak tangan. Nah, ini dia F, gaya Lorentz-nya, ya. Gaya Lorentz tersebut tegak lurus medan magnet B, ya, dan juga tegak lurus arus listrik I, seperti ini. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, sekarang kita terapkan pada kawat berarusnya, ya, kaidah tangan kanannya. Nah, seperti ini gaya Lorentz-nya ke atas, ya, tegak lurus telapak tangan sesuai aturannya, seperti itu. Nah, seperti ini gambaran lebih jelasnya, ya. Dan selalu ingat, ya, gaya Lorentz ini selalu tegak lurus arus listrik atau kawat konduktornya, ya, dan juga tegak lurus medan magnet B tersebut yang gambarnya biru. Arah ibu jari menyatakan arah gerak konduktor dan arah jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet, ya. Lalu arus induksinya keluar telapak tangan secara tegak lurus ini, ya, I-nya seperti itu. Nah, I ini
tegak lurus V dan juga tegak lurus B. Ya. Nah, pemakaiannya tentu harus melihat arah gerak konduktornya. Ya. Nah, pada contoh ini arah geraknya atau V-nya ke bawah. Jadi, arah ibu jari harus kita arahkan ke bawah juga. Jadi, sama dengan arah gerak konduktornya. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi, ibu jarinya sudah searah dengan arah gerak konduktor. Ya. Sehingga arah arus induksinya keluar telapak tangan secara tegak lurus. Jadi, ke kanan ya. Nah, kalau kita terapkan pada konduktor ya, akan seperti ini. Ya, arah arus induksinya menuju ke ujung kanan konduktor. Nah, seperti itu cara menentukan arah arus induksi menggunakan kaidah tangan kanan.